Sofi, kembali lagi bersama aku, Sofi Fatimah. Pada video kali ini, aku bakal membahas suatu topik yang menarik, yaitu ngerti main sosmed bisa jadi cuan. Emang bisa? Bisa dong teman-teman. Nah, langsung aja yuk ke pembahasannya. Nah teman-teman, kalian di sini pasti sering banget berpikiran, kok bisa sih orang-orang bisa dapetin cuan dari main sosmed? Nah, kali ini di topik yang tadi aku bakal ngebahas secara tuntas bagaimana cara mendapatkan cuan dengan hanya mengerti main sosmed. Tapi sebelum itu aku bakal ngebahas kemunculan sosmed dulu nih. Jadi, awal mulanya sosmed itu tuh belum ada nih guys. Nah, sosmed itu awalnya belum ada. Sosmed adanya itu semenjak hadirnya transformasi digital. Nah, transformasi digital itu sebenarnya apa sih? Nah, jadi transformasi digital itu adalah suatu proses di mana adanya digitalisasi dalam teknologi. Nah, akibat dari transformasi digital ini banyak sekali guys, terutama yaitu memudahkan kita untuk berkomunikasi dan mengirim informasi serta mempermudah pekerjaan kita. Nah, dari hal-hal tadi, dampak-dampak tadi itu akhirnya muncul sosmed. Tapi nih teman-teman, ada yang tahu nggak sih sosial media itu sebenarnya apa? Nah, sosial media itu adalah wadah bagi kita untuk melakukan sosial. Nah, awalnya sosial media itu memiliki satu kegunaan guys, yaitu untuk menjalin silaturahmi, untuk menambah relasi, dan untuk bersosialisasi pada umumnya. Namun seiringnya berkembang zaman, sosial media itu memiliki banyak kegunaan. Wow. Tentunya pemakaian sosial media ini tidak bisa terlepas dari kehidupan sehari-hari kita. Kok bisa sih? Bisa dong teman-teman, karena kegunaan sosial media ini udah meliputi kehidupan kita. Jadi kita itu tidak bisa lepas dari kehidupan sosial media. Oh iya, bahkan di Indonesia sendiri teman-teman, ada 191 juta jiwa memakai sosial media, karena sosial media ini saking importantnya gitu di kehidupan kita. Itu lekat banget sama yang namanya media sosial. Tapi sebenarnya kenapa sih kita tuh lekat banget sama media sosial? Nah, jadi kenapa kita dekat sama media sosial itu? Karena yang pertama nih, kita tuh mendapatkan informasi dari media sosial, dan kalau nggak ada media sosial kita tuh bakal ribet banget. Yang kedua, tanpa media sosial kita tidak bisa berkomunikasi tentunya, apalagi kalau kayak aku anak rantau gini nggak bisa nih hubungin orang-orang yang aku cintai, kayak orang tua dan lain-lain. Dan ketiga, tanpa media sosial kita tidak bisa menjalankan bisnis. Jika kita berbisnis, tidak bisa menjalankan bisnis. Loh, kok bisa bisnis berhubungan sama media sosial? Nah, menarik banget kan teman-teman? Kok bisa bisnis sama media sosial itu menyatu? Sebuah bisnis tentunya harus memiliki marketing. Nah, sosial media ini bergerak seperti digital marketing untuk bisnis. Tanpa digital marketing, bisnis tidak mungkin bisa menjalin hubungan dengan klien dan mengerti pasar nih guys. Oleh karena itu, bisnis dan media sosial memiliki hubungan yang sangat erat. Selanjutnya nih guys, ada 3 peran penting media sosial bagi para pebisnis. Yang pertama adalah untuk meneliti pasar. Kok bisa sih meneliti pasar melewati media sosial? Tentunya bisa nih guys, malah dengan media sosial para bisnisnya lebih gampang untuk lebih meneliti pasar, karena dengan mempunyai media sosial dan juga diikuti oleh customer, para bisnis ini bisa melihat gitu apa kegiatan dari si customer dan juga apa yang mereka sukai, bahkan atau apa yang sedang trending sekarang. Dengan melihat kegiatannya, apa yang mereka sukai dan trending, si para pebisnis ini bisa melihat peluang untuk bisnis mereka, dan mereka bisa menyusun strategi untuk kedepannya. Dan ini adalah hal yang sangat bagus. Berikutnya itu yang kedua adalah menarik antusiasme pelanggan atau customer engagement. Nah, dengan adanya media sosial ini tentunya si pebisnis dapat mengolah untuk membranding bagaimana gitu
si bisnisnya dia. Dan jika si pebisnisnya itu ada pebisnis yang kreatif, jika dia membuat konten ataupun hal-hal yang membranding dari bisnisnya, tentunya customer maupun calon customer pastinya itu lebih tertarik, lebih antusias kan untuk mengikuti dan juga untuk lama-lama membeli dan akhirnya menjadi pelanggan tetap. Nah, berikutnya nih guys, yang terakhir adalah media promosi. Seperti yang kita ketahui nih guys, dulu tuh kita tuh sering banget nonton TV. Namun makin ke sekarang kita itu lebih sukanya ke media sosial. Nah, hal ini itu sangatlah berimpact banyak jika misalnya seorang pebisnis itu menjadikan media sosial sebagai media promosi, karena mereka bisa menjangkau banyak penonton tentunya, dan juga menjangkau banyak orang, bahkan bisa sampai mancanegara. Dan sudah tidak mengeluarkan biaya yang mahal tentunya. Berbeda dengan zaman dulu yang kita itu harus menyediakan media promosi lewat televisi. Sekarang itu bisa lewat media sosial dengan harga yang mungkin lebih murah. Dan berikutnya nih guys, buat kalian media sosial juga bisa nih buat usaha, bahkan usaha tanpa modal. Gimana sih caranya usaha tanpa modal di media sosial? Nah, ada 4 cara nih guys. Yang pertama, yaitu cara dropshipper. Nah, kalian itu bisa menjadi penjual tanpa kalian itu membeli barang terus menjualnya kembali, yaitu menjadi dropshipper. Jadi kalian itu tinggal ngejualin barang-barang dari si suppliernya nih guys. Nah, yang kedua, kalian bisa jadi reseller. Reseller ini memang mirip-mirip sih sama dropshipper. Cuma bedanya reseller ini kita tuh harus mengeluarkan modal sedikit untuk membeli barang-barangnya dan kemudian kita jual lagi. Dan yang ketiga, kita bisa jadi influencer. Nah, dengan jadi influencer, kalian ini bisa yang namanya nikmatin endorsement. Jadi dengan sosial media ini kalian bisa menjadi endorser. Kalian mengendorse barang-barang gitu. Dan tentunya untuk menjadi endorser nih kalian harus memiliki jumlah followers yang banyak. Nah, dan yang terakhir, kalian bisa menjadi vlogger. Dengan menjadi vlogger, kalau misalnya nih kalian jadi beauty vlogger, nanti kalian bisa dapat endorsement dari kosmetik. Kalau misalnya kalian menjadi vlogger travel, kalian bisa mengendorse dari, atau kalian bisa mendapatkan sponsor dari pihak travel yang sudah ternama. Berikutnya nih guys, aku punya tips buat kalian para pemula pebisnis untuk memulai bisnis. Tips yang pertama nih guys, yang paling penting adalah perencanaan. Tapi kalian nih perencanaannya itu harus fleksibel. Kenapa sih untuk memulai bisnis kalian harus memiliki perencanaan yang fleksibel? Karena dalam sesuatu hal itu kalau kita mau ngejalanin sesuatu untuk lebih jelas, kita tentunya harus mempunyai perencanaan. Dan tentunya apapun yang kita rencanakan tuh kadang memang tidak sesuai keinginan. Nah, oleh karena itu perencanaan tuh harus dibuat sefleksibel mungkin agar tetap terjalankan guys. Nah, berikutnya guys, ada yang namanya mengenali produk dan pasar. Kita kan sudah bikin rencana yang matang dan fleksibel, tapi kita tuh nggak tahu apa yang mau kita jual, dan kita tuh nggak tahu ini tuh kalau kita jual tuh bakal laku apa enggak. Nah, itu tuh salah besar. Makanya itu, yang kedua itu adalah mengenali produk dan pasar. Dengan mengenali produk, kita tahu apa yang kita jual, kita tahu apa yang kita jual, kita juga mengerti dan paham gitu siapa yang membutuhkan jualan tersebut. Misalnya kayak aku mau jualan keripik seblak, terus tapi aku tuh nggak tahu keripik seblak tuh kayak gimana, kan jadinya bingung kan. Terus atau enggak aku pengen jualan keripik seblak tapi aku jualnya ke orang yang suka manisan, kan gak laku. Nah, oleh karena itu selain kita itu memiliki perencanaan, kita tuh harus mengenali produk dan juga kita harus mengenali pasar. Kemudian nih guys, kita itu harus unik. Yang ketiga, kenapa sih kita tuh harus unik? Karena kalau misalnya nggak unik,
kalau misalnya kita nggak unik, itu tuh kita nggak ada kayak ciri khasnya, nggak ada brandingnya, kita tuh bakal kayak nggak ada nama. Kenapa Louis Vuitton itu mahal? Itu karena dia udah punya nama. Beda sama ada yang motifnya, beda sama yang nggak punya nama. Misalnya nih aku beli tas, kalau beli tasnya di Pasar Senen, itu kemungkinan harganya nggak sama kayak Louis Vuitton. Karena beda nih, karena Louis Vuitton itu sudah unik, sudah mempunyai nama. Oleh karena itu kita tuh harus mempunyai ciri khas, keunikan, harus punya branding untuk diri kita, untuk diri kita maupun benda kita guys yang kita jual, bisnis kita lebih tepatnya. Nah kemudian nih guys, udah 3 tuh. Dan yang keempat adalah mempunyai support system atau tim. Nah sebenarnya tuh kita tuh harus punya tim, apalagi timnya itu yang support kita. Terutama kalau misalnya kita nggak punya tim, terus kita nggak bisa menjadi tim yang baik, tentunya usaha itu bakal gak jalan dengan baik tentunya, dan juga bakal ada cekcok. Terus kalau misalnya kita tidak punya tim, paling nggak kita punya mentor, karena kita tuh harus gimana ya, harus ya minimal ada gurunya, karena kita bingung gak sih kalau nggak ada mentor, nggak ada gurunya, nggak ada gambaran tuh benar-benar blank kan. Jadi lebih baik untuk kalian memiliki tim atau memiliki mentor. Dan yang terakhir nih guys, yaitu pilihlah media promosi yang tepat atau media pemasaran yang tepat. Ya seperti yang aku bilang tadi, semuanya udah bagus, tapi kalau misalnya jarang promosi, terus nggak ada pemasaran, tetap aja nanti sepi, nggak ada yang beli. Oleh karena itu nih guys, kalian penting sekali tuh memilih media pemasaran. Nah seperti yang tadi kita bahas nih guys, media sosial adalah media paling baik untuk mengadakan media pemasaran nih guys. Nah mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya dan terus semangat. Salam cuan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.